Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dengan NIM 253691994. Saya akan menjelaskan materi tentang keturunan dan hubungan keluarga dalam perspektif sosial dan adat. Pengantar. Keluarga bukan hanya struktur sosial, ia adalah mesin pembentuk nilai dan status. Keturunan merupakan akses ke waris, posisi dalam komunitas adat, dan kadang kesempatan ekonomi. Adat memberi makna pada garis keturunan siapa dianggap bagian dari kita. Hukum negara kemudian ikut mengatur untuk menjamin hak-hak individu ketika adat dan praktik tradisional tidak lagi memadai atau berpotensi mendiskriminasi. Kita perlu memahami keseimbangan antara nilai tradisi dan perlindungan hak anak. Yang kedua, pengertian keturunan. Keturunan dapat dipahami dua lapis. Pertama, biologis, hubungan genetis antara orang tua dan anak. Kedua, sosial, pengakuan oleh komunitas atau adat yang memberi anak status tertentu. Dalam praktik, keduanya tidak selalu identik. Anak angkat atau anak yang secara biologis milik seseorang namun tidak diakui secara adat menghadapi masalah status. Perbedaan ini penting saat membahas hak waris, tanggung jawab keluarga, dan identitas kultural. Sistem garis keturunan dalam adat. Sistem garis keturunan berbeda-beda antara masyarakat. Dalam patrilineal, afiliasi keturunan ditarik lewat garis ayah marga, harta, dan posisi ritual mengikuti ayah. Dalam matrilineal, garis ibu menentukan suksesi dan kepemilikan. Sistem bilateral mengakui kedua garis, sehingga anak mewarisi dari kedua orang tua. Pilihan sistem ini memengaruhi siapa berhak atas waris, siapa bertanggung jawab merawat anggota keluarga lansia, bahkan siapa memperoleh peran politik di komunitas adat. Hubungan anak dengan orang tua, bagian peran dan tanggung jawab. Hubungan anak dan orang tua melibatkan banyak peran orang tua sebagai pengasuh dan pendidik, anak sebagai penerima dari suatu hari sebagai pewaris, tanggung jawab merawat. Nilai seperti hormat dan bukti seringkali ditekankan dalam agama dan adat. Namun, konteks modern menambahkan aspek lain, hak anak, perlindungan hukum, dan pendidikan formal. Konflik dapat muncul bila tugas tradisional bertabrakan dengan aspirasi anak. Nilai norma dan konflik dalam hubungan. Norma menuntun perilaku, misalnya berbakti kepada orang tua, dianggap wajib di banyak budaya. Namun, modernisasi dan urbanisasi memunculkan ketegangan. Secara fisik, merawat orang tua atau nilai individualisme bertabrakan dengan keturunan kolektif. Ketegangan ini sering memunculkan konflik antar generasi dan butuh mekanisme penyelesaian seperti dialog keluarga, mediasi adat, atau intervensi sosial. Studi kasus. Status anak dan hak waris dalam adat Batak Toba. Latar belakang. Di sebuah desa di Sumatera Utara, tinggal seorang perempuan bernama Maria BR Siahaan, seorang Batak Toba. Maria pernah menjalin hubungan dengan Budi Siregar, juga berasal dari marga Batak. Namun, hubungan mereka tidak diresmikan dalam perkawinan adat Batak maupun secara hukum negara. Dari hubungan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Andreas. Maria membesarkan Andreas seorang diri di kota, tanpa bantuan Budi dan tanpa pengakuan dari keluarga Siregar. Beberapa tahun kemudian, Budi menikah dengan perempuan secara sah dan memiliki 2 anak. Ketika ayah Budi meninggal dunia, keluarga besar Siregar mengadakan pembagian warisan ritual adat. Pada saat itu, Maria menuntut agar Andreas diakui sebagai anak kandung Budi dan berhak mendapatkan bagian waris dari kakeknya atau ayah Budi. Permasalahan yang timbul. Kasus ini menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Menurut hukum adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, artinya garis keturunan ditarik dari garis ayah. Anak laki-laki menjadi penerus marga ayah dan memiliki hak waris peran dalam struktur sosial adat. Anak yang lahir tanpa perkawinan adat tidak diakui secara adat sebagai bagian dari marga ayahnya, karena marga diturunkan melalui perkawinan sah. Dengan kata lain, Andreas tidak dianggap anak Siregar, melainkan hanya anak dari Maria Siahaan, karena ayahnya tidak menikahi ibunya secara adat. B. Menurut hukum negara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 Pasal Undang-Undang 2010, anak di luar perkawinan berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis, asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau tes DNA dan atau tes alat bukti lain. Jadi, secara hukum negara, Andreas dapat diakui sebagai anak Budi.
dan memiliki hak untuk mendapatkan warisan serta perlindungan hukum. Inti masalahnya, timbul pertentangan antara pengakuan hukum adat dan pengakuan hukum negara. Adat menolak karena tidak ada perkawinan, namun negara mengakui karena ada bukti biologis. Dampak sosial dan psikologis. Yang pertama, bagi anak, yaitu Andreas, merasa tidak diakui dan tidak punya tempat dalam keluarga ayahnya, mengalami kebingungan identitas, risiko rendah diri dan terisolasi karena tidak bisa ikut kegiatan adat, tidak mendapat hak ekonomi yang semestinya. Bagi ibu, yaitu Maria, menanggung beban sosial sebagai perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan adat. Dalam masyarakat tradisional, hal ini dianggap sebagai mencoreng nama keluarga. Harus berjuang sendirian membesarkan anak tanpa dukungan ekonomi atau sosial dari pihak ayah. Yang ketiga, bagi ayah dan keluarga besar. Keluarga ayah menghadapi dilema antara menjaga kemurnian adat dan tanggung jawab moral terhadap darah daging sendiri. Tekanan sosial dari masyarakat Tekanan sosial dari masyarakat bisa muncul bila mereka menolak anak itu karena dianggap tidak manusiawi. Keempat, bagi masyarakat adat. Terjadi benturan nilai antara adat dan hukum modern. Adat dianggap perlu menyesuaikan diri agar tidak mendiskriminasi anak. Tapi sebagian orang adat menolak perubahan karena takut adat akan hilang maknanya. Studi kasus, solusi dan upaya penyelesaian. Yang pertama, pendekatan adat. Diadakan musyawarah keluarga dan upacara pengakuan anak. Tujuannya agar Andreas diterima sebagai bagian dari marga ayahnya. Dalam upacara ini, keluarga ayah memberikan boras sipirnotindi atau simbol penerimaan jiwa kepada anak, yaitu Andreas. Yang kedua, pendekatan hukum negara. Maria bisa mengajukan penetapan pengakuan anak ke pengadilan. Jika hasil tes DNA membuktikan bahwa Budi adalah ayah biologis, maka Andreas berhak diakui secara hukum. Dengan itu, Andreas dapat memiliki akta kelahiran dengan nama ayahnya dan hak waris yang sah. Yang ketiga, pendekatan sosial dan psikologis. Masyarakat sekitar perlu diajak untuk tidak mendiskriminasi anak atas dasar asal-usul. Sekolah dan lembaga sosial dapat memberikan dukungan norma dan pendidikan bagi anak seperti Andreas. Keluarga besar bisa menjalankan fungsi pengasuhan umum agar anak merasa diterima. Yang keempat, pendekatan agama. Tokoh agama dapat menjadi penengah antara adat dan keadilan moral. Dalam ajaran Kristen, setiap anak adalah karunia Tuhan yang harus diterima tanpa syarat. Hal ini dapat digunakan untuk mendorong keluarga ayah menerima Andreas secara moral. Kesimpulan, kasus Andreas menggambarkan bagaimana keturunan bisa menimbulkan konflik antara adat, hukum, dan kemanusiaan. Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan menjadi kunci legitimasi sosial anak. Namun hukum modern menekankan hak anak tanpa diskriminasi. Maka solusi terbaik adalah mengharmonisasikan adat dan hukum negara agar adat tetap terjaga namun hak anak terlindungi sepenuhnya. Terima kasih.